Jangan bikin anak menjauh dari kita karena kita suka banting pintu, banting piring, banting apa lagi? Banting alat makan, banting segala-gala. Karena kita marah sama anak kita. Enggak, jangan buat anak menjauh dari kita. Jadikan diri kita ini sebagai orang tua yang lembut, orang tua yang santun, orang tua yang berkepribadian baik, menuntun anaknya supaya dia dekat kepada kita, jangan menjauh dari kita. Jangan sampai nanti anak kesel sama orang tua, dia keluar rumah banting pintu, pergi menjauh dari rumahnya, dia datang bergaul dengan anak teman-temannya yang tidak benar, ya. Kemudian dia jatuh dalam pergaulan bebas. Anak perempuan nggak dekat sama bapaknya, ini bahaya. Anak perempuan nggak dekat sama bapaknya, dia nanti akan mencari laki-laki yang bisa merangkul dan memeluk tubuhnya. Na'udzubillah. Anak laki-laki tidak dekat sama bapaknya, tidak merasa disayang oleh bapak dan ibunya, dia nanti akan mencari tempat dia bersandar. Punggung dia akan sandarkan kepada orang lain yang bukan orang tuanya, yang bisa memberikan kasih sayang, memberikan perhatian. Kalau orang itu memberikan pengarahan yang salah, kita nanti yang akan kecewa dan menyesal seumur hidup. Na'udzubillah min dzalik. Maka tanamkan rasa takut kepada anak itu kepada Allah, bukan takut kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Raya Masjid Agung nih ya. Masjid Agung apa ini? Masjid Agung Tengah Sawah. Tapi saya lihat di sekelilingnya bukan sawah ya. Dulu ya, alhamdulillah. Tapi namanya masih dipakai. Karena dulu riwayatnya, sejarahnya ada di tengah sawah, maka dinisbatkanlah namanya ini Masjid Tengah Sawah. Kalau di Jakarta itu masjid yang awal-awal ada di Betawi atau Batavia, zaman Belanda dulu, itu biasa dinisbatkan nama kampung. Ya, ada Masjid Jami Pekojan, ada Masjid Jami Cikini, Masjid Raya Cikini, ya, ada Masjid Raya Matraman, nah gitu. Nah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini saya dipertemukan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Bapak Ibu semuanya, hadirin hadirat jamaah yang ada di Masjid Agung Tengah Sawah ini di Bukit Tinggi. Bersyukur mungkin yang tadinya kita hanya dapat bersilaturahim, bertatap muka, bukan langsung, tapi hanya melalui televisi atau melalui jaringan internet. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertatap muka secara langsung. Semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat wasilah dakwah yang merupakan risalah wasiatnya para nabi dan rasul dan para ulama, sehingga dengan dakwah inilah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah.
Salawat teriring salam tak lupa mari kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kekhawatiran kita akhir-akhir ini sebagai orang tua, ya, dibanjiri dengan informasi, dibanjiri dengan aneka macam ragam peristiwa yang entah apa sebabnya, yang tadinya fokus berita itu adalah mengenai, ya, masalah-masalah politik, kemudian ekonomi, kemudian masalah kemarin MK itu memutuskan Omnibus Law itu ilegal atau inkonstitusional gitu ya. Lalu kemudian Masya Allah, Tabarakallah, inilah ya kenyataan yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian muncullah beragam peristiwa mulai dari penangkapan beberapa orang ustadz yang diduga, ya ini dugaannya bukan dugaan kita tapi dugaan sementara aparat keamanan, ya, yang mengaitkan menurut katanya laporan cerita, tapi ini baru cerita sepihak juga dari orang-orang yang ditangkap ataupun yang menjadi tahanan Densus 88 itu, bahwa ustadz-ustadz kita ini, ya, terlibat dalam jaringan terorisme. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyingkap semua itu, kebenaran dan faktanya secara terang benderang sehingga tidak menjadi fitnah bagi kaum muslimin, insya Allah. Terbaru lagi, kita beberapa hari ini, kapan mulai muncul berita heboh itu yang dari Bandung itu ya. Ini 2 hari ini kita dibombardir oleh berita tentang seorang pengelola pesantren atau boarding school atau apalah namanya. Ya sekarang istilah pesantren itu kan macam-macam. Ya, ada pesantren, ada boarding school, namanya macam-macam tapi sama lah sesungguhnya. Ya, substansinya sama. Ya, sekolah berasrama, ya pesantren juga sekolah, ya ada asramanya juga. Ya, ini kemudian peristiwa kejadian 5 tahun lalu, ya, kemudian terungkap pada bulan Mei tahun ini 2021, lalu kemudian sekarang baru diangkat lagi tersebar luas setelah menurut katanya yang melapor itu tidak ada follow up atau tindakan dari aparat hukum kita, sehingga kemudian peristiwa yang terbongkar pada bulan Mei 2021 ini kemudian menjadi trending topik di seluruh media massa. Ya, entah apa motifnya, yang jelas penjahat seks, penjahat kelamin ini harus dihukum berat, dihukum seberat-beratnya. Ya, tidak cukup hanya di penjara sekian tahun, tapi ini harus dihukum lebih berat daripada itu. Ya, tanpa melihat asal usulnya, tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat barangkali afiliasi keterkaitan ormasnya apa, ini penjahat seperti ini harus dihukum paling berat, ya, karena melanggar hak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, telah melanggar aturan syariat Allah, kemudian juga telah melanggar hak-hak hamba Allah, dan juga ini terkait dengan citra Islam, citra lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini yang telah melahirkan banyak ulama, banyak tokoh, banyak cendekiawan yang lahir dari rahim pesantren.
Maka itu kita menuntut ini semua dibuka, diadili secara transparan, dan kita berharap umat Islam ini ya melek, tidak terpengaruh arus media propaganda yang menyudutkan lembaga pesantren atau lembaga pendidikan Islam. Dari sekian ratus ribu pesantren di seluruh penjuru tanah air kita, ya, yang kejadian seperti ini, ya, itu hanya seperti seperti jarum di tengah jerami. Ya, satu jarum di tengah jerami itu, ya, itu enggak sebanding. Atau satu tetes di tengah samudra lautan, ya, itu tidak bisa mengotori dan tidak bisa menodai air yang bersih, air yang jernih, ya, yang ada di lautan luas. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini, pemberitaan negatif seperti ini lalu menyebabkan umat Islam ini fobia terhadap lembaga pendidikan Islam. Karena kita tahu akhir-akhir ini ada satu upaya yang sistematis, upaya-upaya yang diarahkan secara terstruktur untuk menyudutkan ulama, menyudutkan ajaran Islam, sekarang menyudutkan lembaga pendidikan Islam. Ya, maka itu kita jangan terpengaruh, jangan terprovokasi. Mari kita sama-sama muhasabah, introspeksi, dan terus-menerus meningkatkan upaya kita untuk tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Ya, dengan meningkatkan apa? Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi kemarin kita dihebohkan ini, rangkaian rentetan peristiwa ini tidak lepas dari awalnya itu lahirnya Permendikbud nomor 30. Ya, tentang peraturan pencegahan kekerasan seksual di kampus, di perguruan tinggi, yang di situ menyusup dan ditunggangi oleh kepentingan paradigma liberal dan sekuler bahwa ya, kekerasan seksual itu didefinisikan secara liberal, kemudian yang disebut dengan aktivitas hubungan seksual yang ilegal itu yang mestinya dihukum, mestinya dijatuhi hukuman sebagai kejahatan seksual, itu disebutnya ya ada larangan, tidak boleh ya melakukan hubungan persetubuhan, tidak boleh memegang, tidak boleh macam-macam lah yang kira-kira itu akan melahirkan pelecehan atau aktivitas seksual, itu ditambah ujungnya tanpa persetujuan korban. Ya, jadi korban daripada kekerasan seksual ini ya, terutama kaum wanita ini diposisikan ya itu sebagai korban dan ingin dijaga, dilindungi. Benar maksudnya, tetapi ini ada paradigma, ada orientasi untuk melegalkan hubungan atau aktivitas seksual yang ilegal di luar pernikahan. Hanya dengan persetujuan antara pelaku dengan korban, maka perbuatan itu tidak jadi suatu kejahatan. Bukan perbuatan yang jahat, bukan perbuatan kekerasan seksual. Kalau ada persetujuan antara laki-laki dan perempuan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka lalu kemudian lahirlah ini rangkaian-rangkaian peristiwa ini, seolah-olah dikeluarkan satu persatu ya, masalah kekerasan di kampus. Kemarin ada peristiwa apa itu ya, kemudian ditambah lagi yang sekarang ini melibatkan nama lembaga pendidikan Islam. Maka belum lama itu DPR ya, di badan legislasi itu sudah menyepakati untuk membahas kembali rumusan rancangan undang-undang tindak pidana pencegahan kekerasan seksual. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu di sini pentingnya kita untuk menjaga keluarga kita.
peran orang tua untuk mendidik adab kepada anak-anaknya. Ya, orang tua harus melek. Orang tua tidak boleh tidur. Orang tua tidak boleh lalai. Tidak boleh menyepelekan pendidikan adab untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena peran orang tua itu di dalam Al-Quran sangat besar. Ya, bukan guru yang membentuk dan menanamkan karakter seorang anak, tetapi orang tua. Ya. Berapa banyak kisah para nabi dan rasul serta orang-orang soleh di dalam Al-Quran itu menekankan pendidikan orang tua kepada anak. Dialog Nabi Ibrahim dengan putranya Ishak dan Ismail, ya kan? Dialog Nabi Nuh, ya, dengan putranya yang durhaka. Dialog antara istri Imran dengan suaminya, doa-doa mereka yang kemudian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, minta supaya anak yang dikandungnya itu menjadi anak yang saleh, ya, didedikasikan atau dicita-cita orang tuanya itu untuk menjadi anak yang dapat berkhidmat melayani Baitul Maqdis. Belum lagi dialog antara Luqmanul Hakim. Ya, Bapak Ibu pernah baca surat Luqman kan? Pernah baca surat Luqman? Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim, dan seterusnya, ya. Itu satu halaman surat Luqman. Ya, menceritakan tentang bagaimana peran orang tua terutama bapak untuk mendidik adab anak-anaknya. Belum lagi dialog Nabi Yakub dengan putra-putranya, ya, terutama Nabi Yusuf alaihi salam. Yaitu mendidik anak ini nggak gampang. Nabi saja, Rasul utusan Allah, anaknya ada yang durhaka kepada orang tua dan kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Anak Nabi Nuh durhaka. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ini sampai Nabi Nuh memohon-mohon, minta kepada Allah, ya Rabbi inna ibni min ahli. Ya. Sampai beliau minta kepada Allah, ya Allah Tuhanku, ini anakku ini termasuk keluargaku. Ya. Dan dia menasehati putranya, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ayo naik sini, naik bahtera ini, wahai putraku. Naik bahtera ini kamu akan selamat, dan jangan kamu bersama orang-orang kafir yang tidak percaya kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Nabi dan Rasul saja anaknya ada yang durhaka kepada Allah. Ya. Maka kita sebagai orang tua bukan Nabi, bukan Rasul, bukan orang soleh lagi, bukan ulama. Gimana kita mau menjaga anak kita supaya tidak durhaka kepada Allah? Maka disinilah pentingnya kita mendidik anak-anak kita, insya Allah. Makanya panduan di dalam Al-Quran jelas sekali. Begitu banyak surat-surat Al-Quran menggambarkan dialog antara orang tua dengan anaknya, baik itu orang tua itu sebagai Nabi dan Rasul atau orang-orang saleh. Ya, itu semua digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Bagaimana pertanggungjawaban orang tua mendidik anaknya? Itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menanamkan pendidikan tauhid. Ini paling dasar. Insya Allah, tauhid ini akan melahirkan etos iman. Iman akan melahirkan etos kepatuhan terhadap syariat. Patuh kepada syariat akan melahirkan adab pada diri anak-anak kita. Ya, ini ditulis oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam risalah atau kitab yang berjudul Adabul Alim wal Muta'allim. Beliau menulis apa? At-tauhid yujibul iman. Tauhid itu pasti dan seharusnya melahirkan etos keimanan.
Maka orang tua harus menanamkan tauhid kepada anak-anaknya. Bukan hanya secara lisan diajarkan arti kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tapi orang tua harus mengajarkan apa makna konsekuensi dari dua kalimat syahadat itu. Konsekuensi la ilaha illallah itu apa? Kita harus mendidik anak kita, wahai anakku, ketika engkau mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut dan layak disembah kecuali Allah, maka perhatikanlah, camkan di dalam dirimu, wahai anakku, bahwa Allah itu Tuhan yang melihat segala sesuatu yang ada pada dirimu. Allah yang mengawasi semua keadaanmu. Tidak ada rahasia antara kamu dengan Allah. Kalau kamu bisa merahasiakan beberapa hal dari ayahmu ini, ya, dari orang tuamu, dari ayah ibumu, kamu bisa rahasiakan sesuatu, ketahuilah bahwa Allah mengetahui semua rahasia yang ada dalam hati dan pikiran. Ini yang harus kita tanamkan. Dan yang harus ditanamkan kepada anak itu adalah bagaimana kita menanamkan rasa takut kepada Allah dalam diri anak-anak kita. Bukan rasa takut kepada kita orang tua. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, kira-kira ya anak kita ini takutnya kepada orang tua atau takut kepada Allah? Saya mau tanya. Kadang-kadang anak itu takutnya sama orang tua. Lah kalau orang tuanya tidak ada di samping dia, atau anak ini belajar, sekolah, merantau, berdagang, sekolah di luar negeri, merantau ke luar negeri atau ke luar kota, kan orang tuanya tidak mendampingi. Bagaimana dia bisa taat kepada aturan agama kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah? Kalau dia takutnya hanya kepada orang tua. Ya, makanya ya dalam dialog di dalam Al-Qur'an itu antara para penghuni surga, ya, mau Bapak Ibu jadi penghuni surga? Mau banget apa enggak? Mau banget, insya Allah. Digambarkan dalam Al-Quran, surat At-Tur, wa aqbala ba'duhum ala ba'din mutaqabilin, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Qalu inna kunna min qablu fi ahlina musfiqin. Nanti keluarga-keluarga kita akan masuk surga dan mereka bertanya-tanya. Mereka bertemu, mereka saling menyapa. Loh, alhamdulillah mereka bisa bertemu di dalam surganya Allah, di dalam Jannatu Aden. Ya, orang tua ketemu anaknya, alhamdulillah. Anak ketemu orang tuanya, jumpa sama orang tuanya, jumpa lagi dengan kakek neneknya, jumpa lagi dengan paman dengan kemenakannya, jumpa lagi dengan, kalau di sini apa istilahnya, niniak mama. Ya, udah fase belum bahasa saya? Belum ya? Ya, karena bukan orang Sumando. Ya, ketemu kita dengan keturunan kita, dengan nenek moyang kita. Ya, Allah kumpulkan kalau kita sama-sama beramal saleh di dunia, saling mewasiatkan ketakwaan dan kebenaran, mengikuti agama Allah, nanti kita masuk surga akan berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ketemu dengan orang-orang saleh. Orang tua yang soleh, suami atau istrinya yang soleh, anak cucu keturunannya yang soleh, dikumpulkan oleh Allah di dalam surga Aden namanya. Dan mereka nanti akan bertanya-tanya. Wa aqbala ba'duhum, akan berjumpa, yatasaalun, saling bertanya. Kita bisa jumpa di sini ya. Alhamdulillah, bukan hanya jumpa di Bukit Tinggi, bukan hanya jumpa di apa ini? Daerah kecamatan apa? Hah? Kecamatan apa? Hah? Gugu, Lubuk, Gugua Panjang.
Bukan hanya ketemu di bukit tinggi, di gua panjang, tapi juga kita bertemu di dalam surganya Allah. Apa ini sebabnya? Apa tahu jawaban para penghuni surga? Qalu inna kunna min qablu fi ahlina musfiqin. Kami dulu, ini ketemu kunci jawabannya, Pak. Ya, kalau anak kita ujian itu kan harus tahu kunci jawaban ya. Harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh guru atau penguji, ya, ada jawabannya. Nah, kunci jawabannya ini Allah buka, Allah bongkar supaya kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Apa kunci jawaban? Ketika para penduduk surga, keluarga, orang tua, cucu, anak, kemenakan, paman, saudara, semua ketemu di dalam surga, kunci jawabannya kata Allah, inna kunna min qablu fi ahlina musfiqin. Kami dulu selama hidup di dunia, ya, fi ahlina musfiqin. Kami dulu menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam keluarga kami. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu jangan bikin takut anak karena kita suka marah-marah. Ya, jangan bikin anak menjauh dari kita karena kita suka banting pintu, banting piring, banting apa lagi? Banting alat makan, banting segala-gala. Karena kita marah sama anak kita. Enggak, jangan buat anak menjauh dari kita. Ya, jadikan diri kita ini sebagai orang tua yang lembut, orang tua yang santun, orang tua yang berkepribadian baik, menuntun anaknya supaya dia dekat kepada kita, jangan menjauh dari kita. Jangan sampai nanti anak kesel sama orang tua, dia keluar rumah banting pintu, pergi menjauh dari rumahnya, dia datang bergaul dengan anak teman-temannya yang tidak benar. Ya, kemudian dia jatuh dalam pergaulan bebas. Anak perempuan gak dekat sama bapaknya, ini bahaya. Anak perempuan gak dekat sama bapaknya, dia nanti akan mencari laki-laki yang bisa merangkul dan memeluk tubuhnya. Na'udzubillah. Anak laki-laki tidak dekat sama bapaknya, tidak merasa disayang oleh bapak dan ibunya, dia nanti akan mencari tempat dia bersandar. Punggung dia akan sandarkan kepada orang lain yang bukan orang tuanya, yang bisa memberikan, ya, bisa memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, ya. Dan kalau orang itu memberikan pengarahan yang salah, kita nanti yang akan kecewa dan menyesal seumur hidup. Na'udzubillah min zalik. Maka tanamkan rasa takut kepada anak itu kepada Allah, bukan takut kepada kita. Ya, kalau anak takut kepada kita, dia sholat. Kalau ada kita, dia mau sholat. Tapi kalau kita nggak ada, anak kita mau sholat apa enggak? Belum tentu. Biasakan, tanamkan dalam diri anak-anak kita ini rasa takut kepada Allah, Sang Pencipta. Kita sampaikan kepada mereka, nak, orang tuamu ini enggak selamanya hidup di dunia, enggak selamanya ada dekat kamu. Kamu itu nanti akan mandiri, akan bekerja, akan merantau, akan bersuami, akan beristri, pisah dari orang tua. Kamu yang akan bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Kamu harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang tua yang benar, insya Allah. Inna kunna min qablu fi ahlina musfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka itulah Allah memberikan karunia kepada kita, ya, dengan masuk surga ini, lalu kemudian Allah memelihara kita dari adzabas samum, dari siksa api yang menyala-nyala nanti di yaumil kiamah. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka orang tua harus menanamkan tauhid. Tauhid inilah yang akan melahirkan etos keimanan. Ya, anak kita nanti besar, anak kita nanti dewasa, dia jadi apa? Jadi pengusaha boleh, jadi pegawai negeri boleh, jadi karyawan boleh, jadi insinyur boleh, jadi dokter boleh, jadi apa saja yang berguna dan bermanfaat.
profesinya halal, ya, sesuai dengan aturan syariat Allah, ya, dia akan, ya, memiliki etos keimanan. Ya, seorang manusia hamba Allah yang punya etos keimanan, dia akan melahirkan apa? Ketakwaan kepada Allah untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dia nanti akan punya pasangan, dia punya istri, dia punya suami, dia punya anak. Nanti dia akan meneruskan, akan mengestafetkan pendidikan adab yang ditanamkan oleh bapak ibu, sehingga orang-orang seperti ini, orang-orang soleh ini nanti akan dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Iman itu melahirkan apa? Wal iman yujibus syariah. Ya, iman itu melahirkan etos apa? Taat kepada syariat. Makanya kalau anak itu disayang orang tuanya, disayang bukan berarti dimanja. Disayang untuk dia merasa takut dan bertakwa kepada Allah. Dia akan lahir keimanan. Dari lahir keimanan itu, kalau dia sudah punya rasa takut kepada Allah, maka dia akan mematuhi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, faman la syari'ata lahu la imana lahu wala tauhid. Kalau anak yang tidak punya kepatuhan kepada syariat Allah, berarti dia tidak punya iman dan tidak punya tauhid. Nauzubillah min zalik. Nah, terakhir, syariat itu akan melahirkan adab. Ya, jadi adab kepada Allah, adab kepada sesama manusia, adab kepada orang tua itu lahir karena kepatuhan si anak itu kepada syariat Allah. Berarti kalau orang yang nggak punya adab, apa kata Syekh Hasyim Asy'ari dalam tulisannya itu, faman la adabalahu, siapa orang yang enggak punya adab, maka la syari'ata lahu, maka dia berarti tidak punya kepatuhan kepada syariat. Kalau orang enggak patuh kepada syariat, maka dia tidak punya iman. Kalau dia enggak punya iman, berarti dia tidak punya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah tugas kita untuk menjaga diri keluarga kita ini dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita ini orang beriman bukan? Kita beriman apa tidak? Insya Allah kita orang-orang beriman, dan iman itu kata kerja yang harus terus bergerak, harus terus kita berupaya, berikhtiar menjaga iman kita, ya. Jadi kita kalau kita beriman itu nggak boleh kita kemudian diam, nggak boleh kita merasa sempurna kalau sudah beriman. Iman itu harus melahirkan amal soleh. Makanya di dalam Al-Quran selalu alladzina amanu wa amilus solihat. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihah. Selalu beriman itu harus ada buahnya. Apa buahnya? Beramal soleh. Insya Allah, ya. Maka itu ya ayyuhalladzina, apa wujud amal soleh kita kalau kita sebagai orang tua? Amal soleh kita yang terbaik setelah kita punya iman adalah menjaga keluarga kita dan diri kita dari siksa neraka. Insya Allah. Mari jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kalau keluarga muslim ini sudah baik, ya, melahirkan etos keimanan, ketauhidan, kepatuhan pada syariat dan adab, maka akan lahirlah masyarakat Islam. Masyarakat yang beriman, yang patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masyarakat kita sudah Islami, maka akan melahirkan pemimpin muslim, mukmin yang taat kepada syariat Allah, yang akan membumikan ajaran-ajaran agama Allah ini dalam tataran kehidupan sosial, ekonomi, dan politik kita, negara kita yang kita cintai ini. Amin ya rabbal. Kalau masih ada pemimpin, ya, yang tidak taat kepada syariat, ya, jangan salahkan kita, jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan Allah. Ya, kalau ada pemimpin, mulai dari apa? Camat, kemudian bupati, wali kota, ya, kemudian gubernur, sampai presiden, sampai DPR, MPR. Kalau mereka ini yang diberikan amanah dari rakyat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala jadi pemimpin, mereka belum mematuhi syariat Allah, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita. Karena kita belum bisa mendidik anak-anak kita, karena kita belum bisa mendidik keluarga kita, karena kita belum bisa melahirkan masyarakat Islami
yang punya etos keimanan, ketauhidan, patuh kepada syariat dan memiliki adab-adab Islam. Insya Allah. Maka itu Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita sama-sama muhasabah, introspeksi, perbaiki diri kita dan keluarga kita. Insya Allah Allah akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, ya akan sholat Isya jam berapa di sini? Ada masuk ya. Nah, ini ada pertanyaan. Izin bertanya Pak Ustadz. Wah, pertanyaannya berat nih. Ada apa di balik fenomena Buya Syakur? Kenal Ibu Buya Syakur? Bapak-bapak ada yang tahu Buya Syakur? Nah, ini Buya tapi bukan orang Minangkabau nih, bukan orang Minang nih ya. Namanya saja pakai gelar Buya. Yang kedua, konsep politik Islam, kenapa banyak kalangan yang fobia atau anti-Islam? Ya, yang pertama singkat saja, ya sejauh yang saya amati, ya Kiai Abdul Syakur, namanya lengkapnya Abdul Syakur Yasin ya. Kiai Abdul Syakur Yasin ini atau biasa dipanggil di channel YouTube-nya di media sosial selalu pakai gelarnya Buya Syakur. Ya, beliau ini punya pesantren kecil di mana? Di Majalengka di Jawa Barat. Ya. Memang concern perhatiannya adalah membahas masalah-masalah tasawuf. Tapi tidak sedikit juga dalam pembahasan itu di ceramah-ceramah, video-videonya atau diskusi-diskusinya, ya tampil bersama atau diskusi dialog dengan tokoh-tokoh lain. Nah di situ banyak beberapa kontroversi yang saya tidak mungkin mengulas satu persatu karena ini perlu pembahasan khusus panjang. Ya Bapak Ibu nanti bisa lihat di channel YouTube saya. Ya tentang pemikiran liberalnya beliau ini, ya Pak Buya Syakur ini. Jadi pemikiran yang liberalnya itu ada 8 poin. Misalnya contoh mengatakan Islam ini bukan agama yang sempurna, ya, nah itu. Kemudian banyak lagi hal-hal lain. Kemudian ada subhat tentang teologi ajaran Syiah yang dia sebarkan. Misalnya yang melecehkan para sahabat, menuduh para sahabat ini yang membunuh putri Nabi SAW, Fatimah. Ya, itu biasanya disampaikan tuduhan itu oleh kalangan Syiah Rafidhah. Ya, Syiah, pokoknya kelompok Syiah secara umum, kecuali Zaidiyah itu menuduh, melemparkan tuduhan itu kepada sahabat Nabi. Kemudian dia sampaikan, dia ceritakan seolah-olah itu benar, tidak ada bantahan. Bahkan konotasinya ya memang begitu dalam sejarah Islam katanya. Nauzubillah min dzalik ya. Nah itu sebagai salah satu contoh saja. Belum lagi masalah penulisan hadis. Nah itu secara garis besar, secara panjang lebar ya cukup mendalam saya sudah jawab dalam 2 video itu. Silahkan Bapak Ibu lihat di channel YouTube saya. Nah, secara umum saya ingin mengatakan ya ini menjadi catatan kita supaya umat ini tidak terlalu silau. Boleh mengambil ilmu dari orang, tetapi jangan terlalu kita taklid buta kepada guru, kepada buya, kepada ajengan, kepada kiai. Kalau ada penyimpangan dan kesalahan, ya akui. Kita harus luruskan. Ya, sebagaimana kriteria yang sudah banyak disampaikan oleh para ulama kita, salafus saleh. Ya, penyimpangan terhadap rukun iman, rukun Islam, penyimpangan terhadap sahabat Nabi SAW, penyimpangan terhadap sejarah Islam, ini harus kita luruskan. Jadi boleh berguru, boleh hormat kepada guru, kepada buya, kepada ajengan, kepada kiai, tapi kita jangan fanatik buta. Kalau ada kekeliruan dari guru, buya, kiai, ajengan, ya kita harus sampaikan ya, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Insya. Dan kita doakan, kita berdoa mudah-mudahan beliau rujuk kepada al-haq, kembali kepada kebenaran. Insya Allah. Itu sikap muslim yang baik, mendoakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana ighfir innaka raufur rahim. Ya, itu doa orang
kepada saudaranya yang masih punya iman dan Islam. Kita berhusnuzon ya, tapi juga kita doakan mudah-mudahan ya siapa saja, kalau ada buya, ada kiai, ada ajengan yang menyimpang ya ucapan-ucapannya, pemikirannya, mudah-mudahan beliau-beliau ini tokoh-tokoh yang dihormati oleh sebagian umat Islam mudah-mudahan menyadari kekeliruannya dan mau merujuk kepada al-haq, kepada kebenaran. Yang kedua, terakhir adalah konsep politik Islam. Kenapa banyak yang kalangan yang fobia anti-Islam? Kenapa bisa orang fobia kepada Islam? Kalau orang kafir anti-Islam wajar. Ya, orang kafir di luar Islam anti-Islam, benci Islam wajar. Tapi yang tidak wajar kalau ada orang yang mengaku beragama Islam, dia membenci Islam. Kita doakan. Ya, mudah-mudahan dia menemukan kebenaran Islam ini. Mudah-mudahan dia mau belajar lagi tentang agama Islam. Barangkali Islam yang sampai kepada dia, yang dia pelajari itu ya tidak utuh. Ya, mudah-mudahan kita doakan mereka yang anti-Islam ini, insya Allah kalau belajar sungguh-sungguh, belajar mendalam agama Islam, dia pasti akan cinta kepada Islam. Dia tidak akan anti kepada Islam. Dia tidak akan anti kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal.
Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 063 7192. Dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.